Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعند هذه النية بإبتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة الشيخ جلال المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي وإلى حضرة الشيخ جزء أبو الصمد وإلى حضرة الشيخ يا عبد الحق نقنطر وإلى الشيخ يا الله بن مصطفى يحيى وإلى حضرة الشيخ يا أحمد وإلى حضرة الشيخ وجميع المشايخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء di ayat 49 ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Makaramin wal Makaramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus yang saya hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang sama hadir, insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karena Allah, alhamdulillah subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan lagi luang waktu untuk bisa istiqomah, terlebih bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah hari ini kita berada di subuh pertama di hari Sabtu, di bulan pertama bulan Safar, dan juga bulan pertama di bulan Agustus. Pekan pertama di bulan Agustus. Alhamdulillah kita memasuki kembali bulan sejarah negara kita. Dan alhamdulillah di tahun ini kita memasuki kemerdekaan 80 tahun ya. Alhamdulillah merdeka kita sudah 80 tahun. Tapi masih sedikit. Masih belum tuntung dengan penjajahan. Penjajahan 360. Ini baru 80, setengahnya aja belum kita. Sudah mengap-ngap nih. Negara sudah mengap-ngap, hasil bumi sudah mulai payah. Mudah-mudahan memasuki negara kita merdeka 80 tahun, kita doakan negeri ini makin damai, aman, tentrem, adem, rempah-rempah roh jinawi. Mudah-mudahan pemimpinnya soleh-solehah semuaan. Dan membawa negeri ini makin maju, makin hebat, dan juga dijadikan negeri ini negeri baldah thayyibah. Rabbun wa Rabbun Ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negeri yang cinta ini. Mudah-mudahan mereka yang beramal soleh tentunya diberikan oleh Allah peramalan yang tidak putus-putusnya sampai kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita khusus yang berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kajian kita masih di surat An-Nisa, melanjutkan kajian yang kemarin.
Ini masih rantaian atau runtuyan ayat-ayat ancaman. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat perintahan, ada ayat-ayat larangan, ada ayat-ayat perjanjian, ada ayat-ayat ancaman, dan juga ada ayat-ayat yang berhubungan dengan peribadahan, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum. Itu semua adalah bagian dari runtuyan ayat-ayat Allah. Dan kemarin sudah disebutkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan maaf kepada mereka yang musyrik. Artinya orang yang musyrik di sini itu adalah orang yang kafir. Jadi Allah la yaghfiru lil kafirina isyrakan aw ghairi. Allah tidak akan memberikan pemaafan bagi orang yang kafir secara isyrokan, secara musyrik kafirnya ataupun tidak musyrik. Yang dimasukkan musyrik ini adalah kafir maksudnya itu. Bukan musyrik asghar. Karena kalau di dalamnya musyrik asghar itu kan perilaku riya. Maka perilaku ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Sebab perilaku riya itu min jumlati dzunub allati yughfar. Itu termasuk jumlahan dosa yang mungkin akan bisa diampuni ketika dia taubat. Dan ini adalah bagian rantaian ayat yang menolak dengan penjelasan mereka yang punya keyakinan. Pada waktu itu mereka mengira bahwa dosa musyrik itu tidak akan membahayakan mereka. Alasannya orang Yahudi pada waktu itu menyebutkan begitu karena mereka punya keyakinan bahwasanya musyrik sekalipun tidak akan membahayakan mereka lantaran nenek moyang mereka para nabi. Alasannya itu. Yang kedua, mereka berani memusyrikkan diri itu lantaran mereka mengira bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Tuhan sekaligus kekasih-kekasih Tuhan. Maka mereka itu berani berbuat semaunya. Bahkan kalaupun mereka itu disiksa, kata mereka, kami tidak akan disiksa walaupun kami disiksa ke neraka paling 40 hari aja. Enaknya Bang kalau macam begitu tuh. Sehingga berbuat onar lah mereka. Padahal kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang kafir, musyrik atau tidak pokoknya. Yang namanya kafir tuh. Tapi Allah wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni selain daripada itu. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jika mati misalkan dalam keadaan tidak tobat sekalipun, kalau Allah mau mengampuni, bisa saja dia diberikan pemaafan oleh Allah. Jadi fattaibu minadz dzunub kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari semua perbuatan maksiat dosanya, maka seolah-olah tidak ada dosa. Bagaimana kalau seandainya dia itu mati belum sempat tobat? Min masyiatillah. Semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwidun li rabbih. Siapa orang yang mati dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, fa amruhu mufawwidun li rabbih, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau memaafkan atau tidak? Itu terserah Allah. Lalu selanjutnya,
Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Siapa orang yang musyrik billah kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh kata Allah, dia telah berbuat dosa yang besar. Ini bahasanya tuh iftara, berbuat dosa yang sangat besar nih, musyrik itu. Karena dari sekian maksiat yang paling dominan besar itu, tidak ada lagi yang paling bahaya itu ya musyrik. Kalau dalam bahasa Nabi itu menyebutkan la syai'a adarru khoslatani la syai'a adarru minhuma. Ada dua hal yang membahayakan, yang tidak ada lagi membahayakan daripada keduanya di atasnya. Pertama adalah asyirku billah wa adarru lil muslimin. Pertama adalah musyrik ke Allah, dan yang kedua membahayakan muslimin yang banyak. Itu dosanya nggak ada lagi lah, nggak ada lawan lagi sudah. Ibaratnya kalau obat itu nggak ada obatnya lagi sudah. Makanya sedurhaka-durhakanya hidup, paling tidak jangan musyrik aja dah. Itu asal jangan musyrik aja dah, masih ada peluang gitu. Tapi kalau sudah musyrik hidup, waduh, selesai dah. Susah pemaafannya kalau musyrik tuh. Ini sudah tukang maksiat, musyrik pulang. Udah musyrik keluar Islam lagi. Alhamdulillah, subhanallah. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam taro, apa tidak engkau perhatikan, ilal ladzina, terhadap orang-orang yuzakkuna anfusahum, yang membersih-bersihkan diri. Artinya menganggap dirinya bersih, gitulah maksudnya itu. Coba perhatikan orang-orang yang suka membuat dirinya seolah-olah bersih. Ini yang dituju adalah mereka Yahudi. Karena mereka itu punya prinsip bahwa dirinya itu paling bersih. Dirinya itu paling suci. Sehingga menganggap orang lain itu bergelimpangan dengan dosa. Ini Yahudi nih. Karena itu tadi alasannya, karena mereka itu menganggap dirinya itu sebagai anak Tuhan, menganggap dirinya itu kekasih-kekasih Tuhan, sehingga mereka itu tidak ada urusan lagi dalam hal yang lain pokoknya. Sehingga dirinya menganggap dirinya suci. Padahal balillahu yuzakki may yasha. Tetapi Allah la yuzakki, yang akan membersihkan may yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan iman maksudnya itu. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak dikurangi oleh Allah tuh fatila sedikit pun. Amaliyahnya yang dilakukan oleh kita, yang orang yang beriman yang diberikan kesucian oleh Allah, itu amaliyahnya tidak akan sedikit pun tidak akan dikurangi. Itu adalah bagian dari runtuyannya, bahwa orang yang dibersihkan itu Allah yang bersihkan, bukan menganggap diri kita yang bersih. Tapi kalau seandainya kita menganggap diri kita bersih, justru itulah yang kotor. Ibarat kata kalau kita ini menganggap orang pintar, justru itu yang bodoh. Itu sebetulnya. Jadi kita itu sebetulnya penyebutan orang aja kita tih. Orang menyebut kita kaya lantaran orang tidak tahu miskinnya kita. Orang nyebutin kita ini hebat karena orang itu tidak tahu lemahnya kita. Orang menyebutkan kita ini pintar karena orang itu tidak tahu bodohnya kita.
Orang itu menyebutkan kita suci karena orang itu tidak tahu akan kotornya kita. Sebetulnya kita ini bersyukur ke Allah lantaran kita semua ini diberikan oleh Allah, ditutupin segalanya oleh Allah. Pada hakikatnya kita ini lagi ditutup oleh Allah kelemahan-kelemahan diri itu. Orang nyebutin kita gagah luar biasa karena Allah lagi nutup kelemahan kita. Coba kalau dibuka oleh Allah kelemahannya. Gak ada yang mau nyebutin gagah kita nih. Orang nyebutin kita nih pinter karena Allah nutupin kebodohan kita. Makanya kita nih pinter dipintarkan. Kaya dikayakan. Kuat dikuatkan. Cerdas dicerdaskan. Pinter dipinterkan. Jadi kita itu sebetulnya dipinterin oleh Allah, dikayain oleh Allah, dikuatin oleh Allah. Apa yang harus dijadikan kebanggaan kita? Makanya balillahu yuzakki mayyasha. Allah yang berkehendak membersihkan itu. Bukan kita. Ini mengajarkan jangan ujub nih, maksudnya tuh. Mengajarkan kepada kita bahwa diri ini haruslah tawadu, rendah diri gitu, bukan merendahkan. Karena kita ini diberi oleh Allah kekuatan itu karena kita diberi. Kita pintar itu karena dipintar. Kita bersih pun dibersih. Siapa yang tahu kita ini dibersihkan oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Cuman kita berkeyakinan bahwa ketika kita ini ibadah ke Allah, maka Allah akan berikan pahala itu. Kalau kotor dibersihkan, kalau banyak dosa diampuni, kalau tersimpang jalan diluruskan. Nah itu pentingnya ibadah itu. Ya Allah. Makanya Sayyidina Umar menyebutkan yang dikhawatirkan oleh aku kepada kalian tuh katanya sifat ujub. Sifat ujub itu ya bahaya. Bahkan salah satu efek daripada ibadah akan diterima itu kalau tidak ujub kan. Orang akan diterima ibadahnya itu pertama harus liwajhillah. Ibadahnya harus karena lillah, bukan karena oleh-oleh. Apapun yang terjadi tidak nengok kanan kiri, itu liwajhillah. Pokoknya ada nasi kotak atau enggak ngaji pokoknya. Nasi kuning atau enggak pokoknya ngaji dah. Mau hujan mau enggak ngaji dah. Itu lillah. Mau duduk di depan ke atau di belakang ke pokoknya ngaji dah. Yang kedua, amaliyah akan diterima itu kalau misalkan wa ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati itu semua harus hasil dari yang halal. Diterima peribadahan kita kalau halal semua. Bajunya halal, sarungnya halal, pecinya halal, yang dimakan halal, yang diminum halal, bahkan tempatnya pun yang dipakai ibadahnya pun harus halal. Sebab kalau seandainya kita ini banyak ibadah sekalipun tapi hasil daripada yang haram, ibadah ditolak oleh Allah. Dan bakal dibersihkan oleh Allah. Bahkan kalaupun misalkan kita ini disebutkan dalam hadis, siapa orang yang melakukan ibadah sholat lalu di dalam sakunya ada 10 dirham. Ada 10 dirham duit nih di sakunya. Dari 10 dirham itu ada 1 dirham dari hasil yang haram.
maka kata Nabi sholatnya ditolak oleh Allah. Bayangkan, 1 dirham hasil haram. Ibaratnya nih di saku ada 100.000, 10.000-nya hasil nyuri dari keropak masjid. Ada nyungkil dikit bang, belum masuk ke dalam tuh, masih bisa dicabut di sini, dicabut sama dia. Ada jadi. Lalu disakuin, sholat dia sholat subuh. Duitnya disatuin dengan duit yang 100.000 di dalamnya, nempel tuh 10.000. Maka sholat kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada hasil haram. Bahkan kalau Imam Ali Al-Asyadili menyebutkan bahwa orang yang memakan halal haram bukan hanya ditolak dalam peribadahannya, bahkan dari segi aspek hidupnya pun akan menjadikan bala. Bahkan punten-punten kalau Imam Ali Al-Sabuni itu menyebutkan, kalau kita ini banyak hasil yang haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, maka yang terjadi banyak tidur hidupnya. Punten. Kalau mau tidur aja nggak apa-apa. Kalau ini halal sudah. Kenapa? Bawaannya tuh nggak bisa ibadah. Ngantuk aja. Pokoknya nggak tahan. Di bawah ibadah tuh meler gitu. Di bawah ibadah tuh nempel. Padahal kalau seandainya di luar, gagah dia. Bawa aja karena ibadah, langsung lemah badannya, nggak berdaya. Jangankan ngangkat 100 kilo, ngangkat tasbih aja nggak bisa. Ya Allah, ya Rasul. Itu hasil haram tuh macam begitu. Nggak ada semangat. Ya ibadah tuh nggak ada semangat. Maunya itu kalau dibawa ibadah tuh pengennya tuh nempel aja ke karpet. Pengen tidur aja gitu. Hasil haram, Masya Allah. Ditolak oleh Allah, nggak bakalan bisa diterima. Andaikun misalkan di rumah kita beribadah, tahajudnya 20 rakaat misalkan, berdoa ke Allah, nangis-nangis, tapi hasil yang dipakai oleh kita hasil haram, nggak bakalan bisa diterima. Mau bagaimana ibadah tahajud itu diterima di rumah kita ini ternyata ada yang salah. Kita beli 10.20 dibangun 10.25. Itu 5 meternya punya siapa? Dibangun oleh kita, lalu sholat di dalamnya. Punten, itu sholat kita nggak bakal diterima. Kenapa? Karena tempat sholat itu hasil haram. Oh, saking apiknya macam gitu tuh. Ini masalah balillahu yuzakki may yasha. Yang ketiga, ayyahdura qalbuhu. Ketika mau ibadah, mau diterima oleh Allah, hadirkan hati. Hadirkan hatinya. Jangan kemana-mana. Allahu Akbar sholat subuh. Allahu Akbar. Sholat, hatinya hadirkan. Allahu Akbar juga sholat subuh. Jangan ngucapin Allahu Akbar sholat subuh, hatinya di balik papan. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Gitu. Orang yang beriman, kalian jangan dulu melakukan perbuatan sholat sementara kalian masih mabok. Mabok secara dohir, mabokan yang diberikan oleh kita tuh. Mau diminum whisky, brandy, sambagan, blogan, martini, vodka. Mensen kata bir cimeng. Pokoknya apa aja dah, bikin mabok. Mabok itu nggak usah sholat karena error nanti. Itu secara zahir. Kalau secara jauhnya, jangan dulu kau sholat, kata Allah. Kalau kau mabuk, masih mabuk pasar. Kalau masih ingat pikirannya ke pasar, jangan dulu sholat. Kalau sholat ingat pasar kok. Jangan dulu sholat kalau engkau itu masih mabuk urusan kantor. Jangan dulu sholat kalau kau itu masih mabuk jabatan. Jangan dulu sholat kalau kau itu mabuk duit.
Karena dalam pikirannya Allahu Akbar nanti duit melulu. Dan sholat itu tidak akan diberikan catatan apapun kecuali apa yang dipikirkan dalam otaknya. Sholat Allahu Akbar, tapi mikir duit, catatannya tuh duit. Bukan sholat yang ada. Itu mabok itu disebutnya. Antum sukaro kata. Sementara kalian masih mabok dalam keadaan itu. Terus yang terakhir wala ujubu biha. Yang terakhir diterima ibadah kita itu kalau tidak ujub dengan apa yang sudah dilakukan. Sebab kita ini yang mau membersihkan apa yang dilakuin oleh kita itu Allah. Badillahu yuzakki mayyasha. Jangan bangga karena kita sudah jadi ahli baca Quran. Jangan bangga karena kita sudah jadi ahli berjamaah. Jangan bangga kalau kita ini sudah jadi ahli sedekah. Jangan bangga kalau kita ini sudah ahli dalam ibadah haji. So, kalau semua itu menyebutin ahli, merasa ahli, wah, udah malah ditolak malah yang ada ya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Biasa aja. Makanya yang paling sulit itu hasil ibadah, menjaga hasil ibadah itu paling sulit. Kalau kita ngaji berjamaah rajin itu biasa, itu enteng aja. Tapi menjaga hasil daripada semua ini, nah itu yang sulit. Wala yuzlamuna fatila, dan kata Allah tidak sedikit pun kalian dizalimi, dikurangi amaliyahnya. Walaupun qadra qasratin nawah, walaupun sebesar kulit korma sekalipun, amalan kita tidak akan dikurangi oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ismam mubina. Unzur, coba perhatikanlah. Perhatikanlah oleh engkau ya Muhammad. Ini berarti ta'ajub, menunjukkan keheranan. Coba perhatikan, heran. Kula nih heran kata Allah. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Bagaimana mereka itu mengadakan kebohongan kepada Allah? Bagaimana bisa mereka itu membikin kebohongan terhadap Allah? Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah dengan kebohongan itu ismam mubina, menjadi dosa yang sangat nyata. Ini kata Allah, coba perhatikan, aneh sekali mereka-mereka yang membuat kebohongan untuk Allah. Apa yang dimaksudkan kebohongan ini? Ibadah katanya ke Allah tapi belok ke pasar. Itu maksud itu. Katanya dia itu sedekah untuk Allah tapi ternyata untuk manusia. Pengennya dipuji-puji melulu. Katanya dia ibadah ke Allah, yang disembah Allah, tapi ternyata dalam hatinya yang disembah jabatannya. Itu maksudnya tuh. Coba perhatikan kita. Aneh sekali orang ini mengadakan kebohongan untuk Allah. Padahal kebohongan yang dilakukan macam seperti itu ismam mubina, itu dosa yang sangat nyata. Cuman nggak terasa. Makanya tergelincir dalam syariat itu masih mending. Kalau dibanding-banding dengan tergelincir dalam hakikat. Tergelincir dalam syariat masih bisa diganti dalam musim ada. Tergelincir orang nggak sholat masih bisa dikodoin. Tergelincir orang tidak bisa zakat masih bisa di musim punya. Tergelincir orang tidak jadi puasa masih bisa dikodoin setelahnya. Tergelincir orang belum sempat hajian masih bisa dibadalin. Semua hukum syariat yang lain masih bisa diganti. Lah kalau tergelincir dalam akidah,
Siapa yang bisa mengganti? Tergelincir dalam akidah artinya kita ini keluar daripada hukum yang telah ditetapkan. Yang harusnya dia itu tetap Islam, ternyata keluar dari Islam. Yang katanya dia itu nyakunya Muslim, padahal keluar dari kemusliman. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa gantikan itu? Makanya kalau orang itu tergelincir dalam akidah, ibarat orang mati tergiles setum. Apa namanya setum itulah? Itu yang buat aspal yang gede itu. Balas? Walas apa balas? Balas. Nyebutnya itu mobil balas. Oh, mobil balas. Itu yang ban gede itu buat aspal tuh. Itu kalau tergilas dengan itu jadi ayam geprek kita. Sudah mati penyet pulang. Kira-kira begitulah orang kalau seandainya mati dalam keadaan musyrik. Sudah mati, nggak ada lagi amaliyahnya yang diharapkan sudah. Selesai semua. Kenapa? Karena membikin kebohongan ke Allah. Makanya kalau kita ibadah jangan bohong ke Allah. Betul nggak kita nih sholat subuh itu dengan Allah? Betul nggak kita nih ngaji itu dengan Allah? Kalau kita ngaji itu betul-betul dengan Allah, harusnya apapun yang terjadi, maka dia tetap dengan Allah. Betul nggak kita ini sedekahnya dengan Allah? Jangan-jangan bukan dengan Allah. Nah itu yang harus hati-hati ya. Karena kalau seandainya kita tergelincir dari itu, maka berarti kita bikin bohong-bohong aja. Katanya ngaji untuk Allah, tapi ternyata ngajinya hanya untuk piala. Kalau ikut MTQ, wow, diantik-antik suaranya pun, dibagus-bagus tajwidnya pun. Begitu sudah beres MTQ, biasa-biasa baik kelakuannya. Berarti itu bukan untuk Allah. Bohong-bohong aja untuk Allah. Mau ngapalin Quran karena persiapan mau MTQ. MTQ aja yang dipikirin. Bukan lagi urusan untuk lillahnya. Target pokoknya tahun ini harus jadi juara 1. Waduh, target. Hai, kita ini lagi bohongin siapa? Gitu. Allah tahu tuh kebohongan kita. Belum lagi kita ini dimanipulasi supaya dapat juara kecamatan ini, ngambil orangnya dari Melak, diaku orang Samarinda Ulu. Itu kan manipulasi itu, sudah bohong-bohongan tuh. Supaya jadi target juara kabupaten, ngambil yang korinya dari Sulawesi. Diaku Kabupaten Kutai. Itu kan ngebohongin siapa sebetulnya dia? Jangan-jangan kelakuan ibu bapak ini. Macam begitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Coba perhatikan bagaimana heran tuh orang itu yang bohongnya untuk Allah tuh bikin kebohongan untuk Allah. Wa kafa bihi isman mubina. Cukup tuh yang begitu-begitu tuh dosa yang taat. Cukup, enggak usah cari-cari yang lain lagi dah. Yang segitu aja sudah cukup. Perbuatan maksiat. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Allahu a'lam. Dah 6:30 ya. Mau sekolah nih kita. Ya. Cukup ya. Terima kasih hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina.
توسلنا بالتعلمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.